terkadang seorang klien ini mohon maaf sekali, kawan-kawan peruqyah, terkadang sebagian kawan peruqyah itu mengatakan bahwa ini indikasi ini, oh ada kena jin. Saya sampaikan ketika orang itu mengatakan Anda kena jin, Anda terindikasi kena jin, otak klien itu akan berpikir jin yang mempengaruhinya, sehingga harusnya tidak ada, akan semakin masuk. Apapun yang tersugesti kepada seseorang lewat ucapan itu akan menjadi sebuah proyeksi di otak kanan akan berpikir itu. Makanya dalam ilmu psikologi kita tidak diperkenankan ngomong pengobatan itu dengan bahasa, Pak, nanti kalau Bapak tak pijat, kalau Bapak aku putus, nanti Bapak tidak nyeri lagi, tidak sakit lagi, tidak pusing lagi, tidak perut kembung lagi. Itu nggak boleh. Karena kata-kata tidak itu tidak boleh diperkenankan diucapkan di depan klien. Masih ingat kemarin bahwa psikologi klien itu napa? Psikologi klien itu adalah napa? Lemah, nggih. Itu psikologi klien itu lemah dimanapun, meskipun dia profesor, dokter, psikologinya pasti lemah. Apapun yang diucapkan oleh terapis itu akan terkunci menjadi proyeksi gelombang, nggih, seperti itu. Saya sampaikan seperti ini. Ruangan ini kan nganggur, nggih. Ruangan ini nganggur. Jarang dipakai oleh kawan-kawan. Tetapi uniknya di pojokan sini itu setiap malam jam 9 malam itu muncul perempuan besar di situ. Rambutnya panjang tapi dianggap minjak tanah. Setiap jam 9 malam itu perempuan muncul di pojokan ini. Apa yang terjadi dalam proyeksi kita? Apa yang terjadi? Pasti akan berpikir, membayangkan, itulah yang menjadikan sebuah proyeksi seorang klien itu. Makanya tidak diperkenankan ngomong negatif kepada klien itu. Contohnya jangan berpikir gajah berdasi merah. Yang terjadi apa di otak kita? Malah mikir. Padahal aturan tadi ngomong jangan berpikir gajah berdasi merah, malah berpikir gajah dasian merah. Seperti itu. Kenapa? Karena itulah otak manusia. Sistem korpus kolosumnya otak manusia itu luar biasa, korteksnya itu luar biasa, sangat rumitnya. Maka tidak diperkenankan memberikan sugesti negatif kepada klien. Oh sembuh, oh sehat, oh baik, itu seperti ini. Bukan memberikan sugesti, bukan menghipnosis ya, bukan ya. Memberikan arahan agar klien itu berpikir positif. Itu rawatan sempurna jika memenuhi 3 ini. Naturopati itu ilmu tentang herba. Layanan nutrisi inilah, saya tidak menjelaskan panjang, nanti ada di naturopatinya, kita lewati dulu. Ini jenis empiris sama klinis. Empiris itu adalah herba atau nutrisi hasil dari turun temurun. Kalau klinis sudah melewati penelitian intinya. Kalau herba Al-Quran itu herba yang direfleksikan dalam Al-Quran. Semua herba yang diucapkan, diabadikan dalam Al-Quran itu mengandung konsekuensi energi ru'yah secara alami. Jadi kalau kawan-kawan mau meru'yah, bacaannya siap, ucapannya siap, tapi herbanya dari Al-Quran juga disiapkan. Herba kenabilan, herba nubuah, herba watonia, herba lingkungan. Herba lingkungan itu penyakit tidak jauh dari obatnya. Kalau orang Makassar sakit, maka obatnya tidak jauh dari Makassar. Jadi di sekitar kita, insya Allah di situ masuk watonia. Nggak usah jauh-jauh lari ke Singapura atau ke Malaysia, obatnya sudah ada. Di Indonesia obatnya sudah ada, begitu ya. Cara memahami ayat-ayat alam termasuk bentuk kandungan proses kita lewati satu persatu. Seorang herbalis harus mengerti yang namanya bentuk-bentuk tanaman. Ini ada kelihatan ya. Ini herba apa ini? Ini kunyit ini temulawak. Ini herbanya adalah temu putih, soalnya ada tulisannya bawahnya. Ini temulawak, soalnya ada tulisannya. Ini kunyit, soalnya tulisannya. Karena ini apa kameranya nggak jelas, jadi nggak kelihatan jelas nih. Ini apa, ini herba apa? Sambiloto. Sudah pernah mencoba sambiloto? Kata siapa pahit? Sambiloto manis, saking manisnya sampai pahit. Makanya jangan terlalu manis di dunia ini. Pahit-pahit, yang penting nanti endingnya manis nih. Manis, tahu-tahu pahit, semakin pahit. Nah, gitu. Itulah fenomena kehidupan. Besok kita akan berpahit-pahit ria.
besok kita akan berpahit-pahit ria untuk menghasilkan sebuah kemanisan hidup. Ini otosikun ini adalah kumis kucing. Ini sentra-sentra sudah umum, sudah lazim, kawan-kawan sudah mengenal. Harus tahu fisik tanaman. Insya Allah nanti dalam waktu dekat doakan saya deal untuk kerjasama di daerah Makassar juga. Kita akan membuat wahana herba. Kita akan datangkan 1001 tanaman dari Jawa untuk ditanam di lahan di Makassar. Nanti yang ngelola siapa? Kawan-kawan yang ngelola nanti, bukan kami, bukan saya yang ngelola. Itu bagaimana tanaman dari zaman Nabi Musa, bagaimana tanaman dari zaman Nabi Muhammad, bagaimana tanaman zaman sahabat, kita munculkan semuanya. Itu kita nanti akan ngelola, namanya wahana herba. Itu nanti sebagai media pelajaran kita, bagaimana tanaman yang di dalam tanah, bagaimana tanaman di atas, dan bagaimana tanaman di gua-gua, semuanya ada. Modelnya hampir mirip tetapi berbeda spesiesnya. Di Indonesia ada 27.000 tanaman yang ada di Indonesia. Di dunia ada 27.000, di Indonesia sekitar 940 tanaman berkhasiat yang sudah melewati penelitian dan sudah ada di Indonesia. Itu pertanyaannya, sudah hafal belum tanaman-tanaman itu? Nah, besok kita akan melewati 7 pos istimewa, baik itu pos psikologi, pos matematika, pos mental, pos herbal, pos semuanya akan kita lewati untuk kita mendapatkan pencerahan dari karir pertama dan terutama kita, yaitu seorang ahli naturopatis. Besok pos itu kita akan menikmati masa-masa itu, insya Allah guys, seperti itu. Makanya nanti sore setelah asar ini nanti kita pembukaan di sana, kita nanti main-main dia untuk mengasah kemampuan mental kita nanti di sana. Ini bagian-bagian tumbuhan. Saya kira kawan-kawan sudah hafal nama Latin. Ini bagiannya, ini kodenya, itu ya. Contoh, saya tolong berikan salah satu contoh tanaman apa kira-kira? Sirih itu nama latinnya apa? Piper retrophyllum namanya, atau piper beetle. Sirih yang dipakai apanya? Daunnya. Berarti piper retrophyllum atau piper beetle, karena dia dipakai daun, berarti belakangnya pasti ada kode foliumnya. Ini pengkodean pembacaan tanaman herbal. Apalagi contohnya yang lain? Apa? Manis, kayu manis. Nama latinnya apa kayu manis? Jadi nama latinnya apa? Vitek pubescens. Nama latinnya, belakangnya ada kortesnya karena dia batangnya. Jadi seperti itu. Yang lain? Napa? Daun kelor, kelor nama latinnya apa? Moringa indica folium. Apalagi nama latin yang lain? Napa? Yang mudah-mudah aja. Kunyit, jahe. Kalau kunyit nama latin, kalau jahe nama latinnya Zingiberis ocifinale. Karena yang dipakai itu limpang, berarti Zingiberis ocifinale rhizoma. Mengkudu apa nama latinnya? Apa ya? Mengkudu ya. Moringa citrifolia fructus. Kalau alang-alang, akar alang-alang. apa alang-alang itu? Nama latin alang-alang itu? Imperata cylindria radix. Radixnya dipakai. Gitu. Tolong dihafalkan nama latin itu menjadi kode kemampuan kita yang membedakan dari lulusan SM dan tidak. Iya Allah. Cak Abu hafal, saya hafal ratusan insya Allah. Kan setiap hari masih menghafal. Jadi di rumah itu ada buku glosarium tanaman. Saya masih menghafal mulai dari nama lokal, nama latin, kandungan, khasiat, racun, dan cara pengolahan per herbal. Dan itu harus dihafalkan setiap hari. Alhamdulillah sudah koleksi hampir 400 penghafalan saya. Masih kurang sekian ratus lagi yang harus dihafalkan. Karena saya harus posisi statusnya masih ND, naturopati doctor. Itu Kalau jenengan ingin bergelar naturopati doctor, silakan menghafalkan nama herba minimal 250. Nanti jangan bergelar naturopati doctor atau ND. Itu seperti itu. Mau dihafalkan. Pelan-pelan aja kan, buku herbal kan banyak. Nah itu
Ini kodenya, cara penghafalannya. Kandungan herbal itu mulai zat aktif sampai racun. Ternyata tanaman itu ada racunnya loh. Kata siapa tanaman nggak ada racunnya? Makanya namanya racun tanaman. Ini senyawa penanda atau kode senyawa. Dia punya komponen utama sama komponen sampingan. Contoh bawang putih. Bawang putih nama latinnya apa ya? Sativum, dia ada kandungan zat pentingnya di dalamnya, yaitu aline. Dia digunakan untuk pengenceran darah. Itu namanya zat penanda utama namanya. Meskipun ada zat yang lain, gitu nggih. Nah, setiap tanaman itu punya kandungan, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Semuanya ada kandungannya, bermacam-macam sifat kimiawinya. Nah, ini kan salah satu contoh nama salah satu kandungan